Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Majelis Dzikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan sore kali ini kita akan meneruskan pengajian kitab As-Sholatu 'alan Nabi Ma'aniha Ahkamuha Fadailuha yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, di mana ini merupakan salah satu bagian, salah satu bab yang terdapat di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pada kesempatan ini kita memasuki bab yang ke-8. Namun sebagaimana biasa sebelum kita memasuki kajian kitab ini, mari terlebih dulu membacakan surat Fatihah untuk Qadhi Iyad, para muassis Majelis Dzikir Hubbul Waton, kedua orang tua kita, guru-guru kita semua dan ahli kibur kita semua. Ala hadiyin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. Al-Faslu Tsamin, bab atau bagian yang ke-8, terkait dengan al-ikhtilafu fi jawazis salati ala ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya'i alaihimus salam. Perbedaan terkait al-ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama fi jawazis salati ala ghairin nabiyyi, terkait tentang kebolehan bersolawat ala ghairin nabiyyi, kepada selain Nabi atau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya'i, dan seluruh nabi-nabi alaihimussalam. Jadi kita nanti akan disuguhkan bagaimana sebenarnya perbedaan para ulama di dalam soal ini. Qala al-Qadhi waffaqahullah. Qala al-Qadhi maksudnya adalah Qadhi Iyad sendiri. Waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufiknya. Amatu ahlil ilmi muttafiquna ala jawazis salati ala ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Amatu ahlil ilmi, seluruh ulama atau seluruh ahlil ilmu itu muttafiquna, itu telah bersepakat ala jawazis salati, kebolehan untuk bersolawat ala ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan di dalam konteks ini adalah terkait dengan perbedaan para ulama, mesti dibaca dalam konteks perbedaan mereka tentang kebolehan bersolawat kepada orang, ya, kepada orang atau kepada selain Nabi, ya, yang disebutkan secara mandiri atau istiqlalan, bukan dengan cara mengikuti atau tabaiyah. Misalnya begini, Allahumma sholli ala Abi Bakrin misalnya. Allahumma sholli ala, itu namanya istiqlal gitu. Istiqlal, langsung mandiri. Tapi berbeda ketika kita menyatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi misalkan, atau wa ala Abi Bakrin. Ini clear dalam konteks ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala misalkan wa ala alihi atau wa ala ali Abi Bakrin, ini clear. Di dalam konteks yang tabaiyah tadi itu tidak dipersoalkan. Para ulama nggak ada persoalan.
yang dipersoalkan di dalam konteks ini adalah ketika istiqlalan, ketika disebutkan secara mandiri. Secara mandiri. Qadi Iyad menyatakan amatu ahlil ilmi muttafiquna ala jawazi sholati ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat ada ijma' para ulama. Namun klaim secara ijma' yang dikemukakan oleh Al-Qadi Iyad di dalam konteks ini sepenuhnya secara mutlak itu tidak bisa diterima menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa melihat misalnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya menyatakan bahwa para ulama telah sepakat ya untuk anjuran bersolawat ya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada orang yang menyatakan wah itu sunnah lah. Oke, dan begitu juga sunnah untuk bersolawat kepada para nabi ya. Bahkan malaikat istiqlal secara istiqlal tersendiri. Allahumma sholli ala Ibrahim alaihissalam, Allahumma sholli ala itu enggak. Tetapi amma ala ghairihim ibtidaan fal jumhuru ala annahu la yusalla alaihim. Tetapi begitu disebutkan selain mereka, selain Nabi Muhammad, para nabi-nabi dan malaikat tadi itu, ketika disebutkan sebagai permulaan misalnya, Allahumma sholli ala Zaidin, Allahumma sholli. Ini para ulama ternyata itu menyatakan tidak boleh bersolawat kepada mereka. Nah, pertanyaannya, tidak boleh bersolawat kepada mereka, sebenarnya apakah ini maksudnya adalah larangan dalam konteks haram ataukah makruh? Ada pendapat yang menyatakan bahwa ini haram. Tapi mayoritas menyatakan bahwa itu adalah makruh tanzih gitu. Jadi klaim yang menyatakan ala jawaz ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya kira perlu dilihat kembali gitu. Karena ada pendapat yang menyatakan itu haram. Meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa itu makruh. Kalau makruh kan tidak sampai kepada haram. Masih ada kebolehannya meskipun itu makruh. Tapi ada pendapat yang menyatakan haram. Maka klaimnya yang menyatakan amatu ahlil ilmi muttafiquna ala jawazi sholah ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak ini agak dipertanyakan gitu. Waruya an Ibni Abbas, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu la tajuzu as-salatu ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya la tajuzu tidak boleh apa as-salatu bersolawat ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam kepada selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang dimaksud harus dibaca la tajuzu shalah ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya tidak diperbolehkan bersolawat kepada selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, artinya apa? Kepada umat beliau. Kita bersolawat sarmadi Allahumma sholli ala misalkan Zaid apa Umar apa siapa itu seluruh umatnya itu tidak diperbolehkan menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa ruwiya anhu, begitu juga diriwayatkan darinya la tamdaghi as-salatu ala ahadin illa nabiyyin katanya. Sama ini sebenarnya dengan riwayat yang di atas itu, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan membersolawat kepada seorang pun illa nabiyyin kecuali para nabi. Wa qala Sufyan, sedangkan Sufyan maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa yukrahu ayyusalla illa 'alan nabiyyin gitu. Dimakruhkan, dilarang untuk dibacakan sholawat illa 'alan nabi kecuali kepada nabi. Illa 'alan nabi kecuali pada nabi. Pernyataan atau apa yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini pada dasarnya sama atau semua fiqun dengan apa atau selaras dengan apa dengan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa wajadtu bi khatti ba'di syuyukhi kata siapa? Al-Qadi Iyad, wa wajadtu dan saya mendapati bi khatti ba'di syuyukhi di khat atau tulisan sebagian guru-guruku. Ada pernyataan yang menyatakan madhabu Malikin, madhab Imam Malik, annahu la yajuzu,
Ail annahu la yajuzu ayyusalla ala ahadin. Dikatakan la yajuzu tidak boleh ayyusalla untuk dibacakan sholawat ala ahadin kepada seorang pun minal anbiya daripada para nabi siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam khat tulisan sebagian para guru-guru al-qadiyat ada pernyataan atau pandangan yang menyatakan bahwa madhab Imam Malik itu tidak diperbolehkan untuk dibacakan atau bersolawat kepada seorang pun ya ala ahadin minal anbiya, ya tidak diperbolehkan gitu untuk dibaca solawat kepada seseorang pun dari para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ghairu ma'rufin min madhhabihi. Namun problemnya pandangan ini tidak dikenal di kalangan madhab Imam Malik. Itu begitu. Waqad qala Malikun fil Mabsutah. Imam Malik berkata dalam kitab Al-Mabsutah li Yahya bin Ishaq yang merupakan yang ditulis oleh Yahya bin Ishaq. Akrahus salata ala ghairil anbiya katanya. Aku melarang atau memakruhkan tidak menyukai bersolawat ala ghairil anbiya'i kepada selain para nabi. Wa ma yanbaghi lana an nata'adda ma umirna bihi. Wa ma yanbaghi lana an nata'adda ma umirna bihi. Dan sudah semestinya bagi kita untuk tidak melampaui apa yang telah diperintahkan kepada kita bihi dengan apa? Jadi dengan apa? Dengan membaca sholawat kayak gitu lah. Jadi Imam Malik di dalam kitab Al-Mabsutnya itu menyatakan bahwa kita tidak perlulah ya menyatakan bahwa saya tidak menyukai bersolawat kepada selain Nabi, memakruhkan melarang bersolawat kepada kepada selain para nabi. Dan sudah semestinya kita itu ya tidak melampaui batas daripada apa yang telah diperintahkan kepada kita. Nah, dengan kata lain, karena memang bersolawat atau perintah untuk bersolawat itu dianggap sebagai amrun ta'abudiyun, satu perintah atau satu hal yang bersifat ta'abudi yang tidak bisa dinalar maknanya, yang tidak bisa dinalar maknanya melalui akal. Udah kita terima saja, tidak usah neko-neko sampai bersolawat kepada selain para nabi, tidak usah itu katanya. Nggak usah melampaui itu. Qala Yahya bin Yahya Al-Laythi, maksudnya alimul Andalus, ini termasuk tokoh dari Andalusia. Beliau menyatakan lastu akhudu bi qauli. Oke, itu pendapat Imam Malik. Namun kata Yahya bin Yahya Al-Laythi, lastu akhuduhu bi qaulihi. Aku tidak mengambil pandangannya atau pendapatnya. Wala ba'sa bis salati 'alal anbiya'i kullihim wa 'ala ghairihim. Bagi saya tidak ada persoalan, artinya boleh untuk bersolawat kepada para nabi-nabi, seluruh para nabi, begitu juga kepada selain mereka. Pertanyaannya, kalau misalkan kemudian kalau pertanyaannya adalah jika Yahya bin Yahya Al-Laythi itu tidak mengakui atau menolak pandangan Imam Malik dan beliau berpendapat sebaliknya, tidak ada persoalan boleh untuk bersolawat kepada selain Nabi, boleh bersolawat kepada seluruh Nabi dan selain mereka, apa hujahnya, apa argumentasinya gitu. Kata Al-Qadiyat, wahtajja bihadis Ibni Umar. Jadi Yahya bin Yahya itu berhujjah atau berdalil untuk menopang pendapatnya dengan hadis riwayat Ibnu Umar yang wabima ja'a fi hadisi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hadis yang terkait tentang taklimnya Nabi, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bersolawat, fi hadis ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata alaihi, tentang bagaimana atau hadis yang berbicara mengenai bagaimana Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bersolawat kepadanya. Wa fihi, di dalamnya, di dalam ta'limun Nabi itu, ini maksudnya itu adalah dalam tasyahud.
Itu ada redaksi wa ala azwajihi wa ala alihi. Ya. Itu ada redaksi wa ala dan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad ya. Wa ala azwajihi dan kepada istri-istrinya, wa ala alihi dan kepada keluarga-keluarganya. Ini menarik. Ternyata didasarkan pada hal ini, Yahya bin Yahya al-Laitsi menolak pendapat Imam Malik dan menyatakan tidak ada persoalan boleh untuk bersolawat kepada seluruh nabi dan kepada selain mereka. Dasarnya adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bersolawat di dalam tasyahud tadi ya, itu ada redaksi wa ala azwajihi kepada istri-istrinya, wa ala alihi dan kepada keluarga-keluarganya. Ini adalah pernyataan atau hujjah yang dikemukakan oleh Yahya bin Yahya. Namun jika kita cermati dicermati atau kita cermati tentang hujjah atau dalil yang dikemukakan oleh Yahya bin Yahya, yaitu salatnya itu hadis Ibni Umar dan hadis tentang taklimin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-salata alaihi, itu pada dasarnya kalau kita lihat itu adalah bitariqati tabaiyah, bukan istiqlalan. Jadi Jadi kalau bisa itu nggak ada masalah gitu sebenarnya. Jadi kalau bitariqati tabaiyah sebenarnya nggak ada problem, semuanya clear. Lah, argumen Yahya bin Yahya ini ternyata menggunakan bitariqati tabaiyah. Padahal perbedaan para ulama di dalam konteks ini adalah terkait dengan ketika bersolawat kepada selain para nabi tadi itu istiqlalan disebut dari Allahumma sholli ala Zaid misalkan. Beda kalau kita menyatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi atau wa Zaid wa siapa, itu nggak ada masalah. Karena ini bitariqati tabaiyah. Padahal perbedaan para ulama tadi itu adalah terkait ketika disebutkan istiqlalan secara mandiri. Lah, dalil yang dikemukakan oleh Yahya bin Yahya ini jelas menunjukkan bitariqati tabaiyah. Maka di dalam konteks ini pada dasarnya ia tidak bisa menafikan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, nggak bisa menafikan gitu. Nggak bisa menafikan, nggak bisa menyanggah apa yang dikemukakan oleh Imam Malik katanya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena itu nggak ada problem. Karena yang diproblemkan adalah ketika disebutkan istiqlalan. Maka dengan demikian hujjah yang dikemukakan oleh Yahya bin Yahya itu tidak menemukan momentumnya. Tidak menemukan momentumnya kira-kira itu. Tidak tepat lah kira-kira itu. Waja'a mu'allaqan an Abi Imran al-Qabisi. Dan terdapat riwayat atau hadis mu'allaq dari Abi Imran al-Qabisi. Hadis mu'allaq itu hadis yang di dalam mata rantai sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau gugur. Ruya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, dikatakan karahatus sholati ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemekruhan atau larangan bersolawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bihi naqulu, kata Imran al-Labisi, qala wa bihi naqulu, ini adalah pendapat yang kami setujui. Walam takun tusta'malu fi ma madha, di mana sholawat kepada selain Nabi itu lam tusta'mal fi ma madha, itu tidak dipraktekkan pada fi ma madha, pada masa lalu, yaitu pada masa sahabat dan setelahnya. Oh, benar. Wa qad rawa Abdur Razzaq an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, benar itu ya. Qala wa bihi naqul,
Abi Imran Al-Qabisi. Wa qad rawa Abdur Razzaq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan telah meriwayatkan Abdur Razzaq dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala anbiya'illahi wa rasulihi." Bersolawatlah kepada nabi-nabi Allah dan utusan-utusannya. Fa innallaha ba'atsahum kama ba'atsani. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'atsahum telah mengutus mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutusku. Kalau para ulama berkomentar, wal asanidu an Ibnu Abbas layyinah. Jadi sanad-sanad yang sanad mata rantai sanad atau sanad-sanad dari Ibnu Abbas, yaitu sanad hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu layyinatun, lemah. Jadi di Ibnu Abbas seperti la yusallah ala ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga la tambir shalah ala ahadin illa nabiyyin. Pokoknya dari Ibnu Abbas itu dianggap sebagai sanadnya lemah dalam konteks ini. Lemah di dalam konteks ini berarti dia tidak bisa menjadi hujah, kira-kira itu. Ya mau bilang begitulah. Wassalatu fi lisanil Arab, kata as-salat atau sholawat, bersolawat, fi lisanil Arab di dalam bahasa Arab, bimakna tarahhumi wad du'a, itu maknanya adalah tarahhum, memintakan rahmat ya, wad du'a dan berdoa. Wadzalika 'alal itlaqi, dan itu adalah wadzalika itu secara mutlak. Hatta yamna'u minhu hadisun sahihun au ijma'un, sehingga ya melarang darinya dari makna yang tadi itu hadisun sahihun au ijma'un atau ijma'. Qadiyat menyatakan begini. Sanad-sanad yang dikemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas itu merupakan sanadnya lemah, layyinah, dhaif juga bisa dikatakan lemah itu. Dia terus menyatakan, kalau kita telisik bahwa sholawat atau sholat di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah at-tarahhum wad du'a. Itu mutlak begitu itu, secara mutlak begitu. Tapi dia bisa bergeser daripada kedua makna tersebut, ya itu bisa habis digeser kalau misalkan ada hadis sahih atau ijma yang menggesernya, ada makna lain gitu. Maka dikatakan wadzalika 'alal itlaq, secara mutlak di dalam bahasa Arab salat itu maknanya adalah at-tarahhum wad du'a. Sebelum adanya ya, sebelum mencegah darinya dari makna tersebut hadisun sahih atau ijma. Dia mengajukan berbagai macam dalil. Waqad qala Allah ta'ala huwallazi yusalli 'alaikum malaikatuhu huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi, dialah Allah zat yusalli yang memberikan rahmatnya 'alaikum kepada kamu, wa malaikatuhu begitu juga malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum, agar dia atau Allah itu mengeluarkan kalian minadz-dzulumati dari kegelapan ilan nuri menuju cahaya terang benderang. Wa kana, dan Allah Subhanahu wa taala bil mukminin terhadap orang-orang yang beriman itu rahima, maha penyayang. Demikian. Karena waktu sudah mepet, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan bisa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saran dan kritik dari para pemirsa insya Allah kita akan terima dengan lapang dada. Karena waktunya sudah begitu mepet, maka kita cukupi sampai di sini. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.